Di berbagai belahan dunia, tanda-tanda perubahan iklim semakin nyata. Hutan yang dulu lebat kini berkurang akibat deforestasi, melepaskan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer. Suhu bumi terus meningkat, memicu gelombang panas yang semakin ekstrim. Wilayah kutub, gletser mencair lebih cepat dari sebelumnya, menyebabkan kenaikan permukaan laut yang mengancam wilayah pesisir. Sementara itu, lautan kita juga tidak luput dari tekanan. Sampah plastik terus menumpuk, mencemari ekosistem, dan membahayakan kehidupan biota laut. Partikel-partikel kecil yang dikenal sebagai mikroplastik bahkan telah masuk ke dalam rantai makanan. Di sisi lain, aktivitas manusia di darat turut memperparah kondisi ini. Dunia sudah mengalami rata-rata tambahan 11 hari super panas. Hasil itu bisa berdampak pada angka kematian akibat panas ekstrim. Natural gas have another dirty side effect. Chemicals that show up in the air we breathe and the water we Their life drink. cycle, plastics emit greenhouse gases that contribute to climate change. In fact, if plastic were a country, it would be the world's 5th largest greenhouse gas emitter after China, the US, India, and Russia. Nelayan Adama Val dan krunya untuk kembali ke darat setelah 10 jam melaut. Hasil tangkapan mereka kali ini mengecewakan karena kebanyakan hanyalah ikan kecil, dan hal ini sudah terjadi selama berbulan-bulan. Ada yang baik 100 km dulu di sini. Pada kesempatan investigasi kali ini, kami mengikuti lika-liku kegiatan seorang mahasiswa. Apakah kebiasaan dia akan berdampak baik terhadap lingkungan? Atau justru menyumbang kerusakan lingkungan? Mari kita simak mahasiswa satu ini. Menyalakan AC di pagi hari hanya untuk menunggu kelas dimulai, lalu pergi begitu saja tanpa mematikannya. Hal ini mengakibatkan energi terbuang percuma, emisi terus meningkat, mempercepat pemanasan global dan berkontribusi pada kerusakan lapisan ozon di atmosfer. Hal ini jelas berdampak negatif terhadap lingkungan. Berkendara motor, meski jarak yang ditempuh begitu dekat, asap kendaraan melepaskan karbon dioksida ke udara, memperparah polusi, dan meningkatkan suhu lingkungan secara perlahan, namun pasti. Membuang sampah sembarangan, tindakan yang terlihat sepele, tapi kebiasaan kecil ini seringkali dianggap remeh. Namun, jika dilakukan terus-menerus, dampaknya akan menjadi besar dan nyata. Untuk mengetahui lebih lanjut, tim investigasi kami mencoba menelusuri dan menginterogasi pelaku di balik kebiasaan ini. Anda sadar gak kalau kebiasaan Anda yang sehari-hari Anda lakukan itu berdampak ke lingkungan? Ya sadar sih, tapi ya gimana juga ya, ya nyaman dulu lah. Kami telah mengikuti Anda, bahwasanya kami dapat informasi jika Anda sering meninggalkan kelas dengan AC yang terus menyala. Apakah itu benar? Iya, sering juga. Di kos juga pernah. Saya tinggal ke kampus dengan keadaan AC menyala biar pas balik itu kamar saya jadi dingin. Di kelas juga, masa saya harus balik dulu terus matiin AC-nya, kan repot. Jadi, AC tetap Anda nyalakan di ruangan kosong dan dengan pintu terbuka? Iya, lagian kan nanti juga ada yang matiin kan pasti. Lagian cuma AC aja, ngapain sih? Selain itu, tim kami juga mendapat informasi bahwa Anda masih membuang sampah sembarangan. Ya, tergantung. Kalau misal nanti ada tempat sampah, ya dibuang ke tempat sampah. Tapi kalau nggak ada, ya dibuang aja nggak sih? Masa harus disimpan di tas? Kotor nanti.
Anda tidak memikirkan dampaknya? Ya, semua orang juga gitu nggak sih? Gak cuma saya doang. Terakhir, soal mobilitas. Katanya jarak kos Anda ke kampus Anda itu sangat dekat. Tapi, kenapa Anda tetap memakai kendaraan? Ya, mending naik kendaraan daripada jalan kan udah panas, capek. Naik kendaraan kan lebih cepet. Padahal jalan kaki bisa mengurangi asap kendaraan kan? Iya, tadi bener, tidak ada kelas. Jadi saya langsung pulang ke kos. Tapi ya daripada ke kosnya jalan kaki, mending saya naik motor. Jadi menurut prediksi BMKG, katanya 2026 ini kita memasuki fase El Nino. Otomatis tahun 2026 ini polanya agak berbeda dengan tahun 2024, tahun 2025. Di mana El Nino itu diindikasikan dengan musim kemarau yang nggak panjang, curah hujan yang kecil kalau di kita ya, di Jawa Timur, apalagi di Malang Selatan. Karena perubahan iklim itu salah satunya dipicu oleh greenhouse gas atau GRK, maka kita berupaya bisa berkontribusi dalam upaya penurunan atau penggunaan atau produksi dari emisi gas. Kalau kita mengambil contoh di Malang Selatan, impact dari shifting pola musim ya misalkan ya. Nah, jadi kalau memang skenario perubahan iklim itu terjadi, kemudian intensitas gelombang tinggi itu akan semakin besar. Kita tahu nelayan selatan itu kan dia nelayan offshore ya, yang menangkap ikan di lebih dari 10 nautical miles. Jadi kalau misalkan terjadi gelombang tinggi yang sangat sering, otomatis frekuensi dalam penangkapan ikan itu juga akan berkurang. Kita mulai dari diri sendiri untuk melakukan upaya-upaya sustainability. Hal yang paling sederhana tidak membuang sampah, kita sewakan itu. Setiap orang melakukan itu, maka sungai bersih. Pada saat nanti terjadi intensitas hujan yang cukup tinggi, maka potensi bahaya dari banjir itu juga akan berkurang.